Hai guys, kami dari kelompok 2 akan mereview sungai. Saya David, presensi 8. Saya sudah presensi 16. Saya Maisy, presensi 5. Saya Arkan, presensi 3. Saya Rosaki, presensi 29. Jadi yang pertama adalah pengertian dari sungai. Sungai adalah sebuah aliran air yang memanjang yang berawal dari hulu hingga ke hilir. Selanjutnya adalah pembagian wilayah sungai, yaitu daerah aliran sungai yang berfungsi untuk mengalirkan sungai ke daerah muara. Nah, menurut topologi dan geologi, pembagian bentuk sungai terdiri dari 3. Yang pertama ada memanjang, ada melebar, dan yang terakhir ada berbentuk seperti kipas. Nah, selanjutnya adalah wilayah sungai. Yang pertama ada hulu. Hulu merupakan sebuah wilayah sungai yang berada di dataran tinggi dan memiliki kemiringan yang cukup tajam dan berbentuk V, dan aliran airnya sangat deras. Nah, selanjutnya adalah bagian tengah sungai. Bagian tengah sungai ini terletak di dataran yang landai. Nah, sehingga membuat energi aliran sungai ini menjadi berkurang. Dan biasanya di sini nih bagian limbah sungai ini berbentuk huruf U. Oke, terima kasih. Yang ketiga adalah hilir. Ujung sungai ini memiliki aliran yang sangat lambat. Kemudian di daerah ini bisa berupa danau atau laut. Nah, bentuknya bisa berupa sungai yang berkelok-kelok atau kali mati. Di daerah ini tempat terbentuknya delta, estuaria, dan gorong pasir. Berdasarkan volume dan debit airnya, sungai dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu sungai episodik atau sungai permanen. Sungai episodik adalah sungai yang volume airnya relatif stabil pada musim hujan ataupun pada musim kemarau. Lalu yang kedua yaitu sungai periodik atau sungai non permanen. Sungai periodik adalah sungai yang hanya mengalir pada saat musim hujan. Lalu yang ketiga ada sungai efemeral. Sungai efemeral adalah sungai yang hanya mengalir setelah hujan dan bertahan selama beberapa jam atau beberapa hari saja. Kemudian, berdasarkan sumber airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sungai hujan. Sungai ini mendapat resapan dari air hujan. Yang kedua adalah sungai gletser. Sungai gletser adalah sungai yang berasal dari gletser dan biasanya sungai ini berada di daerah yang bersalju. Ketiga adalah sungai campuran. Sungai campuran adalah sungai gletser yang mendapat resapan dari air hujan. Sungai berdasarkan genetiknya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada resekuen, konsekuen, subsekuen, dan juga obsekuen. Sungai resekuen, sungai yang mengalir searah dengan kemiringan batuan dan letaknya sejajar dengan sungai konsekuen. Kedua, sungai konsekuen, sungai yang alirannya searah dengan kemiringan batuan yang dilaluinya. Terdapat 2 jenis, yakni lateral dan juga longitudinal. Sungai lateral yakni sungai yang menuruni lereng-lereng asli di permukaan bumi. Kemudian longitudinal yakni sungai yang sejajar dengan bagian puncak gelombang pegunungan. Yang ketiga, sungai subsekuen, sungai yang mengalir searah dengan arah lapisan, posisinya tegak lurus dengan sungai konsekuen. Kemudian sungai obsekuen, sungai yang mengalir berlawanan arah dengan kemiringan struktur batuan. Selanjutnya adalah pola aliran sungai. Nah, pola aliran sungai itu ada 8, yaitu pola dendritik, trellis, rektangular, dan paralel. Pola dendritik termasuk aliran konsekuen, anak sungai mirip cabang pohon, terbentuk di daerah yang memiliki kemiringan hampir horizontal. Pola trellis dapat ditemukan di daerah pesisir, terbentuk di area lapisan yang tersingkap panjang dan sejajar. Pola rektangular terbentuk akibat adanya patahan atau retakan pada permukaan suatu area, memiliki pola geometri berbentuk persegi. Pola paralel, pola aliran sungai yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk. Selanjutnya ada pola radian sentrifugal.
dan pola radian sentripetal, dan pola anular, dan juga pola pinnate. Sentrifugal adalah pola aliran yang ditemukan di daerah topografi dengan lereng divergen yang ditemukan di semua arah. Radian sentripetal kebalikan dari sentrifugal. Sungai ini terbentuk dari daerah cekungan. Pola anular, pola melingkar menunjukkan aliran konsentrasi di sungai di sekitar dataran tinggi. Pola pinnate, pola pengaliran anak-anak sungai yang bermuara ke sungai induk membentuk sudut lancip. Manfaat dari sungai diantaranya yaitu yang pertama sebagai tempat menampung dan mengalirkan air. Yang kedua bisa menjadi pembangkit listrik. Lalu yang ketiga pusat dari ekosistem. Yang keempat bisa menjadi tempat pencari pencaharian. Yang kelima menjadi tempat wisata. Lalu yang terakhir sumber air kehidupan. Pola anular dan juga pola APT. Apa teh? Penat. Daratan Oh iya, guys, kami dari nenek. Pluk, enek batu. Gue lah kita. Kurang katanya.